Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat Bu. Ya, ayah yang di belakang duduk. Ya Bu. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca doa dulu. Baik Bu. Tolong ketuanya izin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Jadi hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Yakin masuk semua? Ya Bu. Oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Bu. Ya, apa? Pelaku ekonomi. Ya, benar. Ini yang lain kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang belajar. Nah, Ibu lanjut saja. Jadi materi hari ini itu struktur pasar. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kalian tahu apa saja peran pasar dalam perekonomian dan juga mengerti apa saja struktur pasar tersebut. Ada yang tahu pengertian pasar? Tidak ada Bu. Kok tidak ada? Kalian nggak pernah ke pasar ya? Ibu jelaskan pasar secara umum. Nah, pasar secara umum ini tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Nah, dalam artian sempit, pasar ini tempat bertemunya penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Oke. Selanjutnya ada peran pasar. Apa saja peran pasar? Peran pasar yang pertama ada mengatur kegiatan produksi. Nah, yang kedua menetapkan harga dan nilai. Dan yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa. Dan selanjutnya yang keempat menentukan jumlah pembeli dan penjual. Dan yang kelima menentukan jumlah persediaan. Dan yang ketujuh atau terakhir melakukan promosi. Paham ya? Paham Bu. Oke. Jadi struktur pasar tuh ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari barang yang dihasilkan. Contohnya seperti beras, kentang, gandum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya paham ya? Udah paham? Paham Bu. Pasar persaingan sempurna, paham ya? Baik Bu. Ibu lanjut, pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Yaitu jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Nah, barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Nah, heterogen ini berbeda-beda. Nah, karena jenis pasar penjualannya terbatas, sehingga bagi para penjualnya bisa menentukan harga tersebut. Nah, makanya disebut pasar persaingan tidak sempurna, dikarenakan kurang adil bagi di sisi pembelinya. Paham ya? Paham Bu. Oke, Ibu lanjut. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama ada jumlah penjual dan pembeli banyak. Pastinya pasar-pasar biasanya pembeli dan penjual banyak ya. Nah, dan yang kedua, barang jualan bersifat homogen atau sama. Dan yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Nah, pemerintah ini tidak ada campur tangan bagi penjual tersebut. Nah, yang keempat ada faktor-faktor produksi bergerak bebas. Dan yang kelima ada konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Maksudnya tawar-menawar untuk menentukan harga. Pastinya di pasar
kalian tawar-menawar kan? Ya. Dan yang keenam, ada sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Karena dari mekanisme pasar tadi mendapatkan harga keseimbangan, sehingga harga tadi akan menjadi patokan harga untuk penjual maupun pembeli, sehingga keuntungan penjualnya rata-rata akan sama. Nah, selanjutnya nomor 7 terakhir, free entry and exit. Nah, artinya tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjualnya. Ibu lanjut. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli. Nah, sehingga interaksi ekonomi atau penawaran atau permintaan itu tidak berpengaruh untuk harga bagi pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang ketiga, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Nah, bagi penjual baru itu akan sulit memasuki pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang terakhir ada barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Selanjutnya ada macam-macam pasar persaingan tidak sempurna atau bisa disebut PPTS. Yang pertama ada pasar monopoli, dan yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga pasar monopolistik. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli itu pasar yang hanya ada satu penjual, berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Nah, monopoli itu berasal dari kata mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual. Jadi hanya satu penjual atau terbatas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti PT Pertamina, PLN, dan sebagainya. Dan yang kedua ada pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Nah, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Nah, biasanya para pelaku ekonominya akan menahan perusahaan yang berusaha atau berpotensi dapat memasuki pasar. Contohnya seperti industri motor, industri rokok, juga industri air mineral dan sebagainya. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut. Dan yang ketiga ada pasar monopolistik. Nah, apa pasar monopolistik ini? Pasar monopolistik berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Jadi serupa, tapi karakteristiknya berbeda-beda dari setiap produk yang dihasilkan. Nah, dan juga produsen di sini itu mampu mempengaruhi harga, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan pasar oligopoli. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti produsen sabun, produsen sampo, dan juga produsen pasta gigi dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang tidak paham? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, penjelasan Ibu sampai di sini saja. Ibu akan memberikan tugas. Tolong buka halaman 61 di buku paket kalian. Sudah dibuka. Nah, itu ada A, B, C, itu dikerjakan semua ya. Dikumpulkan besok jam 7 di meja Ibu. Jadi besok
harap dikumpulkan semua satu kelas ini biar jujur dan sampai telat. Paham? Paham, Bu. Jadi Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.